Perkenalkan, nama saya Rizky Nurul Ramadan dari kelas 12 Ilmu Alam 1. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan taufik dan inayahnya kita masih bisa merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-75 ini. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru, serta teman-teman semua yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membawakan pidato yang berjudul Pemuda sebagai Penerus Kemerdekaan Bangsa. Hadirin, pada tahun 1990 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa diadakan sebuah konferensi terbesar yang dihadiri oleh para pembesar-pembesar sedunia. Agenda yang mereka bahas adalah mengenai dunia anak-anak. Mengapa dunia anak-anak yang mereka bahas? Bukankah industri, ekonomi, teknologi, dan hal-hal penting lainnya yang harusnya mereka bahas? Jawabannya hadirin, industri, ekonomi, teknologi, dan masalah-masalah penting lainnya merupakan hal yang berbahaya apabila tidak diarahkan. Namun akan jauh lebih berbahaya apabila anak-anak, remaja, pemuda tidak diarahkan dan dididik dengan nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai nasionalisme. Hadirin, pemuda harapan bangsa, pemudi harapan pertiwi yang saya hormati. Para pemuda merupakan harapan yang sangat besar untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini. Namun potensi yang kita milikilah yang akan menentukan Indonesia di jenjang berikutnya. Untuk itu, para pemuda, mari kita lanjutkan kemerdekaan Indonesia itu sejak dini dengan cara menjadi tenaga kerja yang berkualitas, mandiri, dan memiliki dedikasi diri. Dengan seperti itu, akan tercipta kemerdekaan Indonesia yang nyata di dalam genggaman nilai tambah ekonomi yang pada akhirnya akan mendorong pembangunan nasional. Profesor Dr. B.J. Habibie pernah mengatakan bahwasannya ada 5 kelemahan yang tidak boleh dimiliki oleh para generasi muda, yakni 1. Lemah jiwa, 2. Lemah raga, 3. Lemah fisik, 4. Lemah pikiran, dan yang kelima, yang paling mengenaskan adalah lemah akhlak. Indonesia tidak membutuhkan generasi muda pemalas yang mudah terpengaruh oleh dampak negatif dari globalisasi, tetapi Indonesia membutuhkan generasi muda yang mampu melanjutkan kemerdekaan yang telah direnggut oleh para pahlawan itu. Saya yakin seyakin-yakinnya, jikalau kelima kelemahan tadi tertanam di dalam diri para generasi muda, mereka bukanlah sebagai pelopor pembangunan, melainkan sebagai penghambat pembangunan, sebagai virus pembangunan, dan bahkan penghancur pembangunan. Padahal sejak tanggal 17 Agustus 1945, kita tidak hanya dituntut untuk sekedar produktif, melainkan kita semua dituntut untuk sangat amat produktif dalam memanfaatkan potensi yang kita miliki. Hadirin sebangsa dan setanah air, tersirat pertanyaan di dalam benak saya, apakah yang harus kita lakukan sebagai para pemuda untuk mewujudkan kemerdekaan yang nyata di dalam genggaman itu? Jawabannya adalah Dr. Muhammad Sulaiman pernah mengatakan bahwasannya bekerjalah sesuai skill dan profesi yang kamu miliki. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh para pemuda-pemudi, seluruh komponen masyarakat Indonesia untuk setidaknya melakukan 5 olah yang harus kita lakukan agar kemerdekaan itu benar-benar nyata di dalam genggaman tangan, yakni olahraga agar fisik jadi lebih sehat, olah rasio agar iman kita meningkat, olah usaha agar ekonomi semakin kuat,
olah produktivitas agar kinerja meningkat, dan olah iman agar ketakwaan kita semakin kuat. Saya yakin jika seluruh pemuda-pemudi menerapkan prinsip tadi, maka Indonesia akan mencapai kemerdekaan yang abadi dan berjaya di masa yang akan datang. Sekian pidato yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Billahi bisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.